Hello, balik lagi. Ya, ketemu lagi di podcast Cerita di Gunung. Podcast yang bakal ngebahas soal pengalaman gue naik gunung bersama kawan-kawan gue. Ya, episode berapa ya gue lupa. Ntar, episode 5. Ini episode 5. Ya, karena kemarin, maksud gue minggu lalu gue ngebahas soal di luar podcast Cerita di Gunung. Gue ngebahas soal film yang lagi booming, yaitu Avengers Endgame. Well, gue rasa ya cukup sampai sini aja lah. Nanti akan ada episode spesial lainnya yang ngebahas tentang apa sih yang lagi ngetren banget. Itu ngetren banget di netizen di Indonesia inilah, kurang lebih kayak gitu. Gue kemarin nonton Endgame 2 kali di bioskop dan nonton beberapa kali di salah satu situs karya anak bangsa yang gambarnya udah lumayan bagus. Tapi minggu ini kita kembali ke cerita tentang pengalaman gue naik gunung. Dan di episode kali ini gue akan ngebahas soal pengalaman gue naik gunung gede. Naik gunung gede lagi, tapi dengan storyline yang berbeda. Waktu pertama kali itu gue naik gunung gede kan di episode awal, episode 1 gue naik sama teman-teman SMA gue ber-6. Sekarang gue cuma naik ber-3. Dan gue naik sama 2 teman gue yang satu kantor sama gue di kantor gue yang sebelum kantor gue ini. Kayak gitu. Adalah salah satu e-commerce. Depannya T, belakangnya A. Satu e-commerce yang gue kerja di situ kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Terus gue cabut dan gue masuk kantor gue yang sekarang, kayak gitu. Nah, gue di situ ketemu sama 2 teman gue punya teman, sebut saja namanya Moses dan satu lagi namanya Kuku. Ya, 2 teman gue yang kocak ini akhirnya awalnya ini keinginan Kuku, karena dia kan dari desa, gue lupa dari desa mana. Gue lupa, di daerah Jawa yang jelas. Dia pernah bilang dia pengen banget naik gunung gitu. Cuman dia kan merantau. Nah, merantau setelah lulus kuliah dan akhirnya dapat kerjaan di Jakarta, dia masuk ke e-commerce ini. Masuk e-commerce tempat gue pernah kerja waktu itu. Nah, terus abis itu si Kuku bilang dia mau naik gunung. Pengen banget katanya naik gunung, pengen cobain gimana sih rasanya naik gunung. Nah, gue sama Moses awalnya seperti biasa, karena gue kan jarang jadi event organizer yang berkaitan dengan memanjat gunung, jarang banget. Nah, akhirnya ini untuk pertama kalinya, karena gue ngerasa gue deket sama Kuku juga, jadi gue mikir yaudahlah, gue coba gue jadi event organizer dan ngajakin anak-anak. Well, hasilnya gagal. Emang gue nggak bisa sebenarnya jadi event organizer, dan akhirnya ya gagal aja gitu. Gagal aja untuk ngajak anak-anak buat naik. Sampai akhirnya tuh sekitar hamin 1 bulan udah ngajak-ngajak terus gagal. Moses juga udah ngajak-ngajak terus gagal. Dan sebenarnya sempat berhasil, tapi beberapa orang mengundurkan diri sebelum hamin 1 itu. Terus gue sama Moses bilang kasihan nih si Kuku, dia udah niat banget sampai minjem alat-alat kan, dia minjem carrier, minjem matras, minjem tenda. Pokoknya dia niat lah buat naik gunung gede itu kan. Nah, yang kocaknya adalah si Kuku kan belum pernah naik gunung ya. Nah, dia tuh setiap masuk kantor, dia tuh selalu tanya, gue bawa apa nih? Hari pertama itu sekitar 3 minggu sebelum mulai kan. Besoknya ada lagi, gue bawa apa nih gitu kan. Besokannya dia nanya lagi, serius nih gue bawa apa nih gitu. Pokoknya itu kurang lebih seminggu 2 minggu lah sebelum naik itu dia nanya mulu, gue bawa apa nih gitu. Kocak lah pokoknya. Nah, kita kan
karena mikirnya ya udahlah kita bertiga aja, toh nggak ada larangan juga naik gunung bertiga gitu kan. Nah gue inget gue punya kontaknya si Mangkeling itu kayak kuncennya gitu, salah satu kuncennya di Gunung Gede. Terus gue kontak dia, nanya soal si Maksi, nanya soal kayak cuaca. Terus sudah dapat informasi, gue ngomong langsung kita bikin rapat pleno. Jadi rapat pleno bertiga. Udah nih, habis itu kan ngobrol aja gitu, ngobrol. Terus si Kuku bilang, berapa gue harus bayar gitu. Ya sebenarnya bayar si Maksi aja. Sampai akhirnya kita mikir juga, oh ya udah emang kita harus tetap nyiapin gitu. Gue bilang ke Kuku, lu belum pernah naik. Gue nggak tahu kehidupan lu waktu di desa kayak gimana. Mungkin lo main kelereng, gue nggak tahu. Mungkin lo panjat pohon, gue nggak tahu. Gue nggak ngerti. Cuman coba untuk olahraga fisik supaya lo kuat, peregangan setiap pagi. Kalau perlu kantor jalan kaki gitu. Terus dia bilang nggak masalah, orang kosan gue deket. Dalam otak gue iya juga. Ya kosannya dia nggak terlalu jauh dari dari kantor. Di si kamar sini pernah pindah kantor kan, dari satu tempat ke tempat lain. Dan si Kukuh ini ngekos juga tempatnya nggak jauh-jauh beda jaraknya. Udah nih, dari tempatnya dia ngekos pertama sampai ngekos kos kedua juga nggak jauh-jauh beda. Yaudah, akhirnya dia menuruti perintah gue. Terus dia suka jogging pagi kalau dia masuk pagi, masuk siang. Kalau dia masuk pagi ya dia jalan. Oh by the way, pada saat itu kita shiftingnya tuh ada 3 masuk pagi, masuk siang sama masuk malam. Ada 3 shifting ya. Kalau sekarang gue nggak tahu deh, mungkin lebih banyak karena gue udah cabut juga, jadi gue nggak terlalu tahu shiftingnya kayak gimana. Nah terus gue olahraga tuh, mulai olahraga. Kadang nih kalau gue lagi masuk pagi dan dia masuk siang, gue lihat dia datang keringetan. Pokoknya kering banget tuh baju. Kering aja, enggak lah bohong. Maksud gue tuh dia basah kuyup. Terus dia suka itu kan, ganti baju di kantor. Bajunya basah banget. Kadang kan kalau dia ngelewat meja gue, terus gue, kok ngapain lo? Habis lari jogging, gila niatnya tinggi memang. Makanya dari situ gue sama Moses mikir kayak emang dia niat untuk naik gunung tuh dia bener-bener keinginan dia tuh tinggi. Ya udah, sampai kita akhirnya jadiin sama Moses berdua. Gue pun mulai kembali latihan. Gue pun mulai ya nggak se antusias Kukuh memang. Cuman gue mulai tetap persiapin diri juga. Terus seminggu sebelum nanjak kita belanja bareng soal perlengkapan. Terus nyewa beberapa alat. Dan beberapa sebenarnya udah ada si Moses juga kan sering banget naik gunung. Terus udah siap ini itu udah segala macam. Akhirnya kita cuti tuh. Kita bareng-bareng kita cuti 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Cuti dan akhirnya kita naik bus yang ke arah puncak. Kita beli tiket bus ke arah puncak. Udah tuh, akhirnya kita berangkat di hari Jumat sore, seingat gue Jumat sore ya. Kita masuk pagi, terus siap, terus Jumat sore kita berangkat, nyampe si stasiun. Sampai stasiun, akhirnya kita berangkat pakai bis ke puncak. Berangkat sampai di puncak, kita nyampe itu malam banget kalau nggak salah. Malam, terus istirahat. Nah ini kocak. Ini salah gue memang, gue akui ini salah gue. Gue kan udah kontak si Mangkeling. Nah gue nggak tahu kalau Mangkeling itu bisa dikontak untuk minta tolong jemput. Nah itu gue nggak tahu. Serius gue nggak tahu. Gue nggak tahu sama sekali kalau Mangkeling bisa dikontak terus habis itu minta jemput. Gue nggak tahu. Nah sampai itu gue malam jam 12 mungkin jam 1 gue lupa.
pokoknya udah malam banget. Terus tidak ada angkot ke arah puncak, ke kaki Gunung Gede itu nggak ada, ke base camp. Entah nggak ada atau gue yang nggak tahu, gue nggak ngerti. Sampai akhirnya si Koko bilang, gimana nih? Nah, kalau lu pernah naik Gunung Gede, gue yakin siapapun dari kalian pernah naik Gunung Gede, gue yakin pernah lihat Alfamart atau Alfamidi, gue lupa. Itu pas banget di pertigaan mau nanjak ke kaki gunung, mau nanjak ke base camp. Nah kita di situ tuh sampai pagi, beneran sampai pagi, bener-bener sampai pagi. Sampai akhirnya si Mang Keling nanya, ngechat gue, Mang di mana? Kayak gitu kan. Terus gue jawab tuh pagi tuh jam 4 di bawah nih yang dekat Alfamart nih, segini Alfamidi gue lupa, Alfamidi kayaknya, dekat Alfamidi. Apa nggak bilang, katanya gitu kan. Lah gue nggak tahu kenapa nggak bilang. Ya udah akhirnya pas gue bilang, ternyata sekitar 10-20 menit kemudian ada angkot nyamperin, dan akhirnya gue naik angkot itu. Nah itu angkot si Mang Keling. Ya udah, kalau gue tahu kan dari malam ya. Ini gue nggak tahu, memang gue salah gue emang. Sampai ke base campnya, ternyata tujuan kita langsung naik itu tidak terlaksana. Gue lupa itu jam 4, terus kita naik nunggu bisa sampai segitu jam 5-an itu kita istirahat coy. Tidur dulu karena tidur kita nggak sempurna tuh di depan Alfamidi. Tidurlah kita. Tidur sampai akhirnya jam 8-an bangun. Jam 8-an bangun ya normal, jam 8 bangun, sarapan gak ada yang terlalu spesial, sarapan aja biasa. Udah kenyang, siap-siap, akhirnya jam 8:30 kita cabut jalan. Dan si Kukuh langsung mulai bercerita tentang kehidupannya dia. Dia bilang ada satu waktu lagi jalan itu, sebelumnya itu gue konfirmasi si Maksi, terus si Kuku siap-siap, terus dia mulai takjub kan dengan kondisi pasar di atas puncak itu. Ada beberapa dagangan, terus dia langsung mau belanja gitu kan. Ntar dulu, pulang aja gue bilang. Dia udah mau kayak beli buah-buahan katanya. Ntar buat di atas, nggak usah, ntar aja pulang buat lu, tuh kan. Akhirnya mulai nanjak, dan akhirnya itu si Koko mulai menceritakan soal kehidupannya dia di kantor, yang sebenarnya kita sebenarnya jarang tahu. Kan gue bilang si Koko itu kan rantau ya. Gue itu rantau, dia dari, gue lupa desanya apa namanya, tapi dari Jawa juga. Sampai akhirnya dia dapat kerjaan dan akhirnya di kota. Dia mengidolakan salah satu wanita di kantor. Nah wanita tersebut bisa dibilang atasan, enggak atasan sih sebenarnya, gue bisa bilang apa ya, mungkin senior. Tapi kenyataannya adalah si wanita tersebut sudah punya pasangan. Gue pernah bilang dia sering-sering curi-curi pandang, asik. Jadi mejanya dia sama mejanya si wanita tersebut nggak terlalu jauh kondisinya, nggak terlalu jauh banget lah. Terus dia sering curi-curi pandang. Kadang pada saat di awal-awal masuk kantor itu kan dia junior. Terus dia sering nanya sama si wanita tersebut. Dia apa ya? Caper. Si caper banget gitu. Pokoknya kocak dah cara-cara dia untuk menanyakan sesuatu hal tentang pekerjaan dengan si senior tersebut. Buat gue dia senior juga, si wanita tersebut senior juga. Dia sering kalau pergi mau makan siang tuh dia sering lihat si senior itu ke arah mana. Yoi. Pokoknya kisahnya Kuku tuh kayak cuman gue nggak tahu ya, kan gue udah keluar dari kantor itu juga, gue udah habis itu jarang juga untuk sama Kuku juga. Mungkin saat ini dia sudah berhasil mendapatkan hati si senior tersebut, tapi gue nggak tahu. Balik lagi gue nggak tahu. Yang jelas kocak banget waktu dia cerita soal si senior tersebut. Senior itu kayak dia suka, cuman dia nggak berani ngapa-ngapain. Cuman pendekatannya itu kayak normal aja gitu, biasa. Sampai kita akhirnya sambil ngobrol terus nyampe di kayak ada
yang apa sih namanya tuh, yang udah gue lupa namanya apa ya, yang deket air itu di Gunung Gede itu, yang ada kanan itu ada kayak danau kecil gitu. Nah terus dia foto di situ kan, foto di situ terus jalan santai aja, jalan gitu kan, jalan biasa. Kira kita sampai di apa namanya, kandang badak kan, nyampe di kandang badak itu Moses capek banget katanya. Terus karena emang dia bilang dia tidak terlalu mempersiapkan naik gunung gini, karena dia punya banyak kegiatan sebelum naik gunung. Terus dia capek sampai akhirnya pas setelah isi air kita mulai jalan lagi, itu udah mulai sore. Jalan lagi itu udah mulai sore banget, udah mulai sore terus jalan. Dan akhirnya si Moses bilang katanya kakinya terkilir tuh. Kayaknya terkilir, terus dia bilang gue gak kuat nih jalan segala macam. Itu udah lewat dari kandang badak, mau jalan ke arah puncak, udah lewat kandang badak. Terus akhirnya kita pikir ya udahlah, ayo jalan dulu lah guys, ntar bentar lagi juga sampai puncak. Saya bilang gitu. Jalan sampai akhirnya masa sudah kayak nggak kuat, udah merasa kayak aduh kaki gue gak enak banget nih, lutut gue udah sakit banget nih. Udah kira kita setuju buat ngetenda di situ. Cikuko dalam hatinya teriak banget, dia bersikeras untuk mau nyampe puncak sebenarnya, kelihatan dari mukanya kan. Tapi dia juga sadar bahwa Moses sudah nggak kuat, kakinya udah nggak gitu. Terus ya udah, akhirnya tenda lah kita di satu tempat yang nggak terlalu landai, nggak terlalu enak buat tenda sebenarnya, cuman karena udah terlalu nggak bisa maksain Moses jalan, ya akhirnya kita tenda di situ, nggak apa-apa. Tenda lah kita di situ. Nah, gue ngomong sama Kuku, lu mau muncak gak ku? Katanya gitu. Gue bilang mau lah, gue mau muncak sebenarnya, cuman gimana Moses kayak gini, nggak apa-apa sih kalau nggak muncak juga. Si Moses bilang akhirnya, ini kisah kurang lebih sama kayak di Merbabu kemarin waktu si Betty, cuman masalahnya ini Moses benar-benar sendiri, cuman dia beda konteksnya. Dia laki, si Betty cewek, beda ya. Ya udah, akhirnya ngobrol, tidur. Akhirnya aku mau muncak, udah oke ku kita muncak. Kita jalan jam 4:30 pagi. Karena gue rasa itu masih agak jauh. Gue kan udah berapa kali naik Gunung Gede, dan ini yang ke-3 seingat gue. Dan gue udah tahu bahwa itu udah di kondisi yang udah agak tinggi. Ya udah, akhirnya gue bilang, oke, jam 4:30 kita jalan. Cuman karena masih agak jauh, ya udah gue jam 4:30 kita jalan. Tidur tuh kita, makan dulu pastinya. Makan dulu, akhirnya kita tidur kita tidur sampai jam 4 terus alarm bunyi seperti gue bilang. Coba lu masuk sleeping bag, terus lu taruh handphone di dalam, terus setel alarm yang 7 skala Richter. Itu geli-geli gimana gitu, apalagi kalau pas kena badan lo gitu. Kocak dah. Bangun si Kukuh kira udah siap juga mau bangun. Dia bilang ayo ku jalan. Tanya mau saya bangunin, saya berani nggak apa-apa. Lu di sini sendirian, iya gue di sini sendirian nggak apa-apa seriusan. Udah, ya udah tuh, kira bisa jalan. Maksudnya nggak jalan, dia tinggal di tenda. Nah gue jalan sama Kuku, jalan nih. Di seperempat perjalanan dari tempat tenda sampai tuh Kuku udah kayak, aduh Gun, masih jauh apa? Gun, kayak mentalnya tuh saya nggak, maksud gue udah kayak capek banget gitu. Tapi akhirnya dia keep going, dia tetap jalan terus berapa kali kepleset kan, kocak lah, semuanya kocak. Dia jalan terus bahkan berapa kali dia di depan gue. Gue mikir wah gokil lo gue bilang gitu kan. Berapa kali di depan gue jalan sampai Kuku sampai ketemu Kuku, akhirnya jalan lagi, istirahat lagi, minum lagi, terus gue lupa. Akhirnya tuh nyampe bener-bener sebelum sunrise tuh sekitar jam berapa ya? Jam 6 lewat kalau gak salah. Jam 6 lewat tuh nyampe. Jam 6 lewat nyampe gue. Terus pas udah mau deket sampai itu gue ketemu orang Sri Lanka. Serius nih, gue ketemu orang Sri Lanka. Terus dia bilang gini, dia nanya sama gue, where is exactly waterfall? Gitu kan dia tanya. Dia sebenarnya nanya, intinya
gue udah naik ke puncak nih, tapi gue gak ketemu air terjunnya, gue gak ketemu air terjunnya. Dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang kan di bawah, gue bilang bagian bawah ini udah nggak bakal ketemu air terjun lagi di sini. Terus dia bilang, oh jadi gue nggak bakal ketemu air terjun di sini? Ya enggak lah, Mister, gue bilang enggak lah, bercanda aja loh. Udah mau puncak tuh, akhirnya dia bilang, ya udah dia mau turun aja. Terus gue tawarin kan, gimana kalau kita turun bareng aja tapi kita nikmatin sunrise dulu, gue bilang gitu. Oh it's okay gitu. My family waiting for me. Terus dia bilang, intinya keluarganya nungguin dia di bawah. Ada anak sama istrinya, cuman lagi saya nggak naik intinya. Ya udah, akhirnya dia bilang, dia mau turun aja. Ya udah turun. Terus gue bilang, ntar kalau udah sampai kira-kira udah mau jauh dan jalanannya udah batu-batu yang rapi gitu, lu tanya orang di situ, ketemu orang lu tanya mana akar air terjun kalau emang mau ke air terjun. Karena gue liat kayaknya dia itu pakai kamera gitu kan, bawa kamera gitu kan. Nah, mungkin dia fotografer alam liar, gue nggak ngerti juga. Ya udah pokoknya gitu lah. Udah tuh setelah ketemu orang Sri Lanka itu jalan lagi gue, jalan nyampe puncak. Terus kuku langsung foto-foto, terus dia seneng mukanya sumringah gitu kan, uset dah, kayak seneng banget gitu. Terus dia bilang gini, agak jijik gue sebenarnya, tapi kalau gue inget-inget dia bilang gini, aduh Gun, thank you banget lu udah ngajak gue kesini, anjir bagus banget gue di sini. Kocak sumpah kocak banget. Terus gue bilang, iya udah gue santai aja, ayolah kita nikmatin pemandangan di puncak gunung gitu. Udah tuh, terus dia foto, dia nyanyi jalan tuh sampai puncak terus turun lagi. Pokoknya seneng banget dia pokoknya. Kayak bebannya dia tuh apa namanya? Terbayarkan. Bebannya dia terbayarkan dari capek-capeknya dia tuh. Foto tuh dia, foto banyak. Nanti gue juga pasti foto-foto lah. Sayang banget kalau di situ nggak ada foto-foto juga. Walaupun gue udah pernah foto di situ. Ya it's okay. Akhirnya foto, ketemu orang India juga. Terus habis tadi ketemu Sri Lanka juga. Ya udah nggak terlalu banyak kisah juga. Cuman gue sempat hampir lihat orang hampir jatuh di jurang itu. Cuman dia kayak kepleset-pleset gitu. Terus langsung dipegang sama temannya gitu, untung aja tuh. Dan sedikit horor itu mungkin akan menjadi kisah pertama gue ngeliat orang jatuh di gunung gitu. Tapi untungnya enggak ya. Ya udah. Udah tuh pas foto kuku kayak seneng banget. Terus jalan akhirnya kita turun dia lari sambil lari pegang-pegang pohon gitu kan, percis banget Simpanse. Udah akhirnya ketemu Moses lagi, kita makan di tenda. Makan tenda, air kita habis itu turun lagi. Terus kuku masih seneng gitu kan, terisi air, turun sampai biasa. Sampai akhirnya itu jam berapa ya? Di bawah itu gue sekitar jam 4:30, jam 5 gue lupa. Sempat hujan, terus kita sempat neduh. Waktu itu banyak beberapa orang neduh juga. Terus kita jalan lagi, ya hujan-hujanan dikit, nggak terlalu masalah. Akhirnya ada di jalanan kayak jembatan gitu. Kalau kalian sering naik gunung gede itu ada jembatan itu yang batu-batu gede itu kan. Terus kuku stop di situ, dia foto. Gun ntar dulu gue foto di sini. Terus ada kayak air gitu, yang air terjun, tapi bukan air terjun yang gede, tapi air terjun yang batu gitu kalau kalian tahu. Gun foto di sini. Pokoknya dia menikmati naik puncak gunung pada saat itu. Cerita tentang kuku di situ memang benar-benar kayak kocak gitu. Gue punya teman ya, akhirnya bisa naik gunung dan seneng aja gitu karena gue bisa wujudin apa yang dia mau naik gunung. Ya udah, jalan pulang sampai akhirnya di base camp istirahat, nggak terlalu lama istirahat. Akhirnya kita cari bus, kita turun jalan utama puncak, cari bus pulang dan sampai ke rumahnya Moses. Pokoknya gue nggak mau ceritain tentang apapun yang terjadi gue di kendaraan karena gue pasti mabok, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Yang pasti gue mabok aja gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Gue nggak tahu. Kayak gitu. Itu kisah gue sama Kukuh sama Moses. Sebenarnya lebih ke Kukuh tentang pertama kali naik gunung. Ya kocak, gue ngerasa kayak kocak aja gitu, punya teman yang akhirnya bisa naik gunung. Nah kayak gitunya, itu yang gue mikir juga. Mungkin kalian juga pengen sebenarnya naik gunung, tapi mungkin kalian
masih meragukan beberapa hal, tapi it's okay, semua akan terbayar pada saat kalian udah nyampe puncak. Tentang keindahan di atas gunung itu ya bagus lah, pokoknya bagus. Jadi tetap gue himbau dan ajak kalian untuk naik gunung, siapapun kalian, dan coba ajak teman-teman kalian yang punya keinginan untuk menjelajahi alam juga, mungkin akan jadi lebih menyenangkan jalan sama mereka. Oke, karena gue ngerekam ini di luar, nggak akan ada opening naik puncak gunung dan juga closing naik puncak gunung. Jadi ya gue tutup episode ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.